melanjutkan lagi tentang kesadaran diri atau self awareness yang kemarin sudah banyak kita Iya. bahas. Nah, Oke. sekarang bagaimana cara kita bisa meningkatkan kesadaran diri ini? Oke. Bisa dijelaskan. Saya sharing ya. Jadi yang pertama itu bisa macam-macam, tapi bisa seperti ini lewat latihan kesadaran tadi yang saya bilang bahwa ini kita sedang proses belajar. Terus mau dinaikin ditingkatkan dengan meditasi itu bisa, latihan yoga. Kemudian untuk tadi yang utamanya justru sebenarnya refleksi. Kalau kita punya segala macam ini tahu nih kita ada apa ya, tapi tidak punya kemampuan untuk refleksi, itu yang agak agak sulit gitu. Jadi kalau kita udah meditasi yoga tapi kita nggak pernah reflektif, itu percuma juga gitu. Jadi meditasi yoga itu kan melatih fisik kita gitu kan, sebenarnya melatih fisik kita, kognitif kita. Tapi mentalnya itu adalah dengan refleksi tadi itu. Kita buat jurnal, kita melakukan tinjauan, buat evaluasi gitu. Jadi seperti saya tuh kebiasaan buat jurnal tiap pagi gitu. Saya baca ayat kitab suci gitu, bacaan hari itu, terus saya buat jurnal, itu wajib. Itu udah saya lakukan sejak tahun 2008 gitu. Rutin yang tiap hari. Nah, itu latihan. Itu sadar diri saya terjadi apa dan sebagainya gitu. Itu yang keempat ya. Kemudian bertanya kepada orang yang sebenarnya bukan disayangi saja, tapi dekat dengan kita, tahu juga sebenarnya karakter kita seperti apa, tahu permasalahan kita, jadi kita harus punya itu. Satu lagi sih sebenarnya kita juga punya komunitas sebenarnya. Nah, kalau kita punya komunitas itu, komunitas akan ngingetin kita. Komunitas yang bisa terbuka ya, bukan cuma komunitas yang senang-senang dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini semua dilakukan bersama satu komunitas itu yang dibangun bersama, itu akan bagus. Jadi kita punya orang yang kita sayangi, kita dekat itu di dalam komunitas itu. Membuat jurnal secara kesepakatan bersama orang-orang itu gitu ya. Di lingkup itu satu komunitas itu bagus. Saling membacakan jurnalnya, saling apa gitu. Kebetulan saya ikut komunitas juga yang seperti ini gitu. Jadi awareness kita tetap terlatih. Komunitas coaching, komunitas di emotion journey, seperti itu. Kemudian reflektif selalu. Jadi bangun, tidur, atau memilih malam atau pagi itu terserah gitu. Tapi ada reflektif. Kemudian baru yoga, meditasi. Itu sih kira-kira. Ini untuk meningkatkan kesadaran diri. Nah, mungkin lebih detailnya. Kalau untuk kesadaran diri, ya meditasi itu macamnya banyak sih, Mana. Ya, itu macamnya banyak. Tapi balik lagi, itu lebih pertama kita menyelaraskan tubuh kita. Gitu kan, supaya kita hadir di saat ini, kita kenal diri kita. Kalau bahasa ini Jawanya eling gitu, ingat diri sendiri, lingkungan sekitarnya kita juga, bahwa kita ini ada gitu. Nah, itu latihan dengan meditasi, tarik nafas, ada yang pakai mantra, tapi intinya adalah melatih diri kita dan pikiran kita sebenarnya. Kita yang mengontrol, itu bukan bengong gitu atau kosong, itu enggak sih. Dalam meditasi bukan kosong, tapi justru kita mengatur sadar, mind kita gitu. Iya, punya kesadaran penuh. Nah, ini untuk awareness itu penting, punya kesadaran penuh tentang dirinya. Latihannya ini kontrol diri kita di meditasi. Bentuknya macam-macam, polanya macam-macam, meditasi juga cara macam-macam. Jadi saya juga nggak menyalahkan untuk pakai yang ini saja, meditasinya pakai ini, enggak gitu. Ada berbagai macam cara. Kira-kira seperti itu. Oke, yang berikutnya yoga ini juga tetap fisik, masih ya. Kalau tadi yang pikiran gitu, ini fisik, tapi juga dengan pikiran juga. Sebenarnya yang utama di sini adalah latihannya itu disiplin. Nah, kebetulan saya ikut yoga juga. Jadi menerima diri. Saya ada gerakan-gerakan yang saya nggak bisa gitu. Kalau dipaksakan nanti malah cedera. Ya udah, harus lebih sadar. Saya sadar bahwa saya gerakan ini nggak bisa daripada cedera. Tapi dilatih bisa nggak? Bisa, pelan-pelan. Seperti itu. Sama. Jadi kita bisa menggabungkan yoga dengan latihan kesadaran dan tadi meditasi tadi. Biasanya saya habis yoga terus kita meditasi gitu. Itu enak sekali. Itu bisa. Nah, untuk ini memang harus mencari guru yang tepat, metode yang tepat, komunitas yang tepat. Nah, itu petualangan kita deh. Itu menemukan yang tepat itu. Seperti saya menemukan yoga yang tepat itu udah ketemu guru India, ketemu ini, kok cocoknya sama yang ini ya gitu.
Oh, cari lagi coba yang ini. Oh, ternyata balik kayaknya yang cocoknya yang kemarin gitu. Nah, udah kalau begitu ketemu yang cocok udah kita pakai yang itu. Sama meditasi juga demikian gitu. Jadi memang hidup itu kan experience proses belajar, pengalaman proses belajar. Sama menemukan pola-pola dan cara yang tepat itu sama kita proses belajar juga kira-kira gitu. Nah, terus sisihkan waktu untuk refleksi seperti yang saya bilang tadi, termasuk membuat jurnal, caranya macam-macam. Ada yang pakai rekaman, itu juga bisa, atau sekedar merenungkan, atau barengan tadi sama meditasi, atau dengan doa, berdoa, ada jam-jam doa gitu, jam saat teduh gitu, atau apa, itu bisa gitu. Jadi itu masuk ke refleksi. Justru ini yang penting. Bisa yoga, bisa meditasi, tapi nggak ada reflektifnya, sama sekali salah gitu menurut saya, nggak tepat gitu. Jadi harus ini reflektif ini. Ya, berarti ada latihannya ya. Kalau latihan refleksi juga ada juga itu ya? Ada, refleksi ada. Ada, latihan refleksi ada bagaimana. Jadi ada step-stepnya, tahapan caranya. Mengingat kembali saya kejadian hari ini, apa ya. Apakah hari ini saya menggunakan waktu saya maksimal, apa saja ya hari ini yang saya lakukan. Pada saat yang saya lakukan itu apa yang saya rasakan. Biasanya dia pakai metodenya Pancaira, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya sentuh dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Itu sih metode refleksi. Ya, intinya bagaimana pikiran saya, perasaan saya, bagaimana perilaku saya. Betul. Kita ini ya refleksikan. Iya, betul. Sebenarnya juga refleksi ini itu cara yang paling mudah, nggak perlu harus ada guru khusus, nggak perlu ada yang biaya khusus, paling murah ini sebenarnya gitu. Karena bisa dilakukan sendiri di rumah, cukup baca satu metodenya atau sekali ikut gitu, udah itu dilakukan sendiri. Gitu itu bisa latihan, terus yang penting rutin, rajin, disiplin, komitmen. Gitu. Ini bisa. Kalau baca quotes misalnya itu, terus kita refleksikan terhadap diri, bisa juga ya? Bisa. Renungan tapi harian. Problemnya renungan harian, quotes. Tapi itu harus tetap dilakukan rutin. Misalnya kita punya jam-jam tertentu yang kita dedikasikan. Misalnya pagi bangun tidur saya langsung baca itu gitu. Atau malam sebelum tidur misalnya gitu. Kalau di tengah-tengah itu kan ada activity ya, kerja lah, inilah itu gitu ya. Ada aktivitas itu agak susah. Biasanya pagi atau malam. Harus ada yang didedikasikan gitu. Misalnya membaca tadi renungan harian atau membuat jurnal justru sendiri kayak gitu. Itu sih. Ya memang kita tapi harus komit menyempatkan dan disiplin. Ya. Menyempatkan diri untuk berlatih ya. Iya, bukan menyisakan waktu, menyediakan. Ya. Menyediakan waktu untuk refleksi. Iya, gitu. Iya. Harus disediakan di situ. Iya. Oke. Kemudian membuat jurnal tadi, kita dengan jurnal ini kita bisa mengidentifikasi, mengklarifikasi, menerima pikiran, perasaan kita. Satu lagi, membuat jurnal itu melatih menulis. Menulis itu bukan suatu hal yang gampang. Gitu. Tapi dengan berjurnal itu lama-lama tulisnya bagus. Saya berjurnal udah lama ya, tadi saya ceritain tahun 2008 jurnal. Itu kalau baca jurnal-jurnal saya yang dulu gitu, malu sendiri gitu, ya ampun penulis kayak gini aja kenapa saya nangis ya gitu misalnya gitu. Oh kayak gini aja ini gitu. Itu ada gitu. Oh saya pernah punya masalah ini, jadi saya kumpulin tuh berupa buku gitu. Biasanya setahun itu ada bukunya, kadang nggak muat, saya kumpulin saya semua ini supaya saya tahu gitu, aware bahwa saya nggak boleh seperti ini kayak gitu. Biasanya berbentuk diary juga ya? Diary. Ya, saya biasa gitu. Iya. Itu sebenarnya salah satu latihan untuk kesadaran diri ya. Betul. Iya. Menulis itu latihan. Ya. Karena untungnya membuat jurnal ini adalah dia sekalian membuat jurnal, sekalian reflektif. Jadi yang 3 dan 4 tadi itu bisa dilakukan. Iya. Gitu. Biasanya saya lakukan gitu. Jadi memang banyak manfaatnya ya, kita menuliskan aktivitas harian, menuliskan perasaan kita, menuliskan pikiran kita dalam buku-buku harian, itu banyak sekali manfaatnya ya. Iya. Jadi membiasakan, kalau dulu saya nulis diary itu dari kecil gitu, biasain nulis diary gitu ya sama ibu saya, itu ternyata berguna saat tua ini waktu buat jurnal gitu, itu kebiasaan. Jadi waktu belajar untuk membuat jurnal, karena saya ikut satu komunitas gitu ya, itu di komunitas itu mewajibkan kita membuat jurnal harian. Udah saya jadi terbiasa
bahkan kita sharing jurnal harian kita di komunitas emotion itu, saya sharing itu udah menjadi terbiasa, itu bahan reflektif kita sehari-hari. Itu sih kira-kira. Itu jadi bisa juga selain kita mengolah secara individu, bisa juga kita sharingkan dengan orang lain ya. Jadi bisa secara kelompok. Betul. Pelatihannya makanya penting betul, penting sekali untuk self awareness ini justru belajarnya dengan berkomunitas atau dengan grup gitu ya, grup terapi, grup komunitas, isinya 6 orang, tetapi ada trust yang dibangun di situ, begitu trust membuat ini semua jadi sama-sama gitu ininya, belajarnya, proses belajarnya, ya kira-kira gitu. Iya. Oke. Yang terakhir, bertanya kepada orang lain. Bertanya pada orang lain ini sebaiknya bertanya kepada ahlinya, jadi bisa psikolog gitu ya, atau coach gitu. Nah, sehingga dia mengarahkannya secara metodologi tepat gitu, atau orang yang udah pengalaman dan sebagainya. Yang penting sih secara metodologi tepat, dan juga ada umpan baliknya, feedbacknya itu yang penting. Saya gimana ya gitu. Nah, kalau biasanya karena ada orang yang profesional atau yang ahlinya kan dia memang punya ilmunya ya, belajar itu akan lebih baik bukan subjektivitas gitu. Itu sih dia bisa memberikan pandangan yang komprehensif banget terkait dengan ilmunya itu, gitu sih kira-kira Mbak. Oh, tadi bertanya dengan orang dekat juga bisa ya? Bisa. Dia memberikan siapa sih sebenarnya diri kita ini, itu menurut pendapat si A, si B, si C gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengenal diri sendiri juga ya. Betul, iya. Bertanya kepada itu kan orang terdekat. Gitu. Itu butuh keterbukaan. Nah, mampukah kita untuk membuka diri pada orang tersebut, bertanya tentang diri kita gitu. Terus mau nggak orang itu, jadi mau ngasih feedback nggak? Nah, kalau relasi itu udah dibangun dengan orang yang dekat itu, ya udah nggak masalah. Tapi biasanya problem awalnya itu pada saat membangun relasi sih. Kecuali kalau memang dia udah dekat memang dari dulu gitu ya, jadi masuk gampang. Makanya penting punya orang lain, penting punya komunitas untuk bertanya seperti ini. Karena kita makhluk sosial ya, memang ada kebutuhan untuk itu. Masuk teman dekat, pacar, bisa juga ya? Bisa, iya. Belahan jiwa gitu. Suami, istri, pasangan, ya gitu. Orang tua, iya, betul. Terus ada hal lain lagi nggak yang untuk meningkatkan kesadaran diri ini? Nah ini sih yang lain itu berjalan, misalnya contoh berjalan di alam sunyi. Ini sih sebenarnya untuk awareness ya, mau sendiri, lebih ke relasi. Jadi kalau saya juga untuk kesadaran diri itu metodenya tuh seperti salib gitu, vertikal horizontal. Jadi sebenarnya kesadaran diri kita belajar dari horizontalnya itu tadi sesama ya, teman dekat kita, komunitas, ahli gitu. Satu lagi yang vertikal di mana kita relasi dengan Tuhan gitu, secara spiritual gitu. Secara spiritual tuh yang tegak seperti ini metodenya gitu. Nah itu nanti bisa di alam lah, di tempat retret mungkin, di mana keagungan kebesaran secara relasi vertikal itu ada gitu. Nah contohnya tadi di alam ini kita bisa merasakan aduh luar biasa. Sebenarnya nggak harus selalu ke alam, pagi aja jalan pagi gitu ya, merasakan matahari gitu. Tapi balik lagi itu kalau orang yang sudah punya awareness gitu, dia bisa merasakan itu. Nanti tingkatan-tingkatan ya. Terima kasih Tuhan untuk matahari yang Kau berikan. Itu udah seperti itu. Orang yang sadar bahwa kita punya anugerah dikasih matahari, sinar matahari, itu udah awareness itu. Gitu. Nggak semua orang dia lari-lari aja. Saya untuk diet gitu, saya untuk sehat. Bersyukurkah kita untuk matahari yang menyinari kita pagi ini sehingga kita bisa lari di alam bebas, kayak gitu contohnya. Jadi nggak selalu kita harus pergi ke gunung atau kemana, nggak, yang dekat-dekat di rumah juga bisa. Nah makanya saya bilang kesadaran diri itu fungsinya seperti tadi, kalau saya bilang salib, horizontal dan vertikal. Horizontal dengan sesama, vertikalnya dengan Tuhan. Itu hal lain. Terus juga bisa menjadi pendengar yang baik. Dia mendengarkan orang lain, belajar dari pengalaman orang lain, mengobservasi juga. Karena kalau cuma dengar aja nggak bisa, itu dia mengobservasi perilaku orang lain.
itu juga bisa menambah saya, oh aku jangan belajar, jangan kayak gitu ya, aku ini ya gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi belajar dari orang lain, menjadi pendengar, menjadi observer. Iya, belajar dari orang lain. Itu masuknya di tadi yang ranah di horizontal tadi itu, Mbak. Jadi nampaknya memang butuh waktu ya untuk melatih kesadaran diri ini ya, butuh ketenangan juga ya. Betul. Dan suasana yang bisa membuat kita bisa merenung, bisa refleksi gitu reflektif, ya. Iya. Tapi satu lagi sih, kalau itu semua ada, tapi kemauan yang nggak ada nggak bisa, Mbak. Jadi tetap harus ada kemauan dari diri dia sendiri ya. Kayak di sini bahwa aku mau belajar mengenal diriku sendiri gitu. Aku mau belajar sadar diri. Nah itu, belajar dengan kemauan itu dia akan mencari pola-pola yang tepat, yang cocok seperti apa gitu. Untuk kali ini kita sudah dulu. Terima kasih dulu ya Mbak Widya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu berikutnya Mbak Anas ya. Thank you.